Ini saya sudah mencoba untuk merekam ya. Sementara kita belum mulai juga perekaman kita. Ntar saya coba cari. Sudah mulai ya? Oke. Sudah berhasil direkam. Sudah berhasil dimulai proses rekam. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Oke, kita bisa mulai sharing saja ya untuk lebih cepat. Kita membahas kepemimpinan ya, kepemimpinan yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Ini kan yang di pertemuan ke-14. Proses ya ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah ya? Belum. Kelihatan nggak? Belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oh, nggak mau ya? Di sini sudah ini sih. Coba ini saya cek. Nggak ada ini ya? Nggak ada. Masuk nggak? Udah, Pak. Sudah ada. Masuk ya? Oke. Dengan bertanggung jawab ya, konsep pemimpin ya, pemimpin, orang yang memimpin organisasi. Kita banyak mengetahui dari segi bahasa pemimpin itu seperti apa, memimpin itu seperti apa, kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu ya dia berhubungan dengan hal-hal seperti apa namanya, pemerintahan ya, kemudian korporasi, lembaga non-profit, profit dan sebagainya ya, masyarakat sipil, organisasi militer, semi militer. Kepemimpinan juga dalam hal-hal dalam kelompok-kelompok tribal ya, kelompok-kelompok suku bangsa, di suku-suku pedalaman juga, di pedesaan, di tempat-tempat yang remote ya, yang terpencil, yang terisolasi, itu juga ada kepemimpinan. Ketika kita berdua, pasti salah satunya menjadi pemimpin. Berdua, bertiga, salah satunya harus menjadi pemimpin karena kita butuh itu. Kita membutuhkan kepemimpinan. Kita butuh adanya kepemimpinan. Apakah komando? Bukan ya. Kepemimpinan bukan komando. Komando adalah salah satu bentuk kepemimpinan. Ada manajer, ada direktur, presiden ya. Ada kepemimpinan juga berhubungan dengan ketuanan ya. Penguasaan ya, penguasaan. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan menguasai. Nah, pemimpin itu penguasa juga sebetulnya pemimpin, tapi tidak dalam konteks yang sama. Oke. Nah, kapasitas orang untuk memimpin itu, kenapa harus orang yang bisa menjadi pemimpin adalah orang yang mampu untuk memengaruhi orang, mengarahkan orang, membina, mengayomi. Ya. Nah, kalau seorang tiran, seorang diktator bisa mengayomi nggak? Yes and no, bisa iya bisa tidak. Diktator biasanya mengayomi orang-orang yang sesuai dengan kemauan dia. Itu menurut orang yang sesuai dengan kemauannya, itu mengayomi. Tapi dia tidak mengayomi sebetulnya, karena terhadap bawahannya sebetulnya dia menindas. Terhadap kebanyakan orang dia menindas, yaitu diktator atau tiran. Jadi kepemimpinan itu berkaitan dengan memengaruhi orang, mengelola, membina, mengurus ya.
bagaimana kita mengarahkan, memberikan pengaruh kita, memberikan arahan kita. Ya. Bukan berarti bos, majikan ya, bukan berarti tuan ya. Pemimpin itu ada di depan juga, di tengah, dan ya seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan di depan itu harus jadi teladan, di tengah memberikan semangat ya, dan dari belakang memberi motivasi, dorongan. Jadi pemimpin itu yang menghasilkan pemimpin lagi. Seorang pemimpin baru disebut pemimpin kalau dia menghasilkan pemimpin. Seorang guru disebut guru kalau dia melahirkan guru. Ya, jadi guru yang baik, dosen yang baik adalah pemimpin yang baik. Karena dia menghasilkan pemimpin lagi, dia menghasilkan guru lagi, dia menghasilkan dosen lagi. Ya. Dan itu dihasilkan melalui proses yang panjang, tidak lahir. Ya, tidak ada orang yang lahir tiba-tiba menjadi pemimpin. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba dia mandiri secara moral. Karena kemandirian moral itu sesuatu yang dilatih. Tapi dia bisa dikatakan natural bagi manusia. Itu salah satu nalurinya manusia. Punya kesadaran kemandirian moral. Ya, kepemimpinan itu harus tindakannya terukur dan akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, menginspirasi, mengarahkan ya, tujuannya itu, tujuan kepemimpinan. Ya, kita menghadapi perubahan dan kita menciptakan perubahan. Kita harus mengembangkan ya organisasi dan individu di dalamnya. Ketika sebagai dosen saya mengajar mengembangkan diri saya enggak? Mengembangkan diri saya, mengembangkan juga diri teman-teman. Ada beberapa sejumlah jenis ya jabatan pemimpin. Ada chief eksekutif, kepala eksekutif, pemimpin eksekutif. Kepemimpinan eksekutif itu dia ya kalau seperti CEO itu sebetulnya jabatan presiden, perdana menteri itu ya kira-kira begitu. Raja, sultan, kaisar itu kira-kira seperti CEO gitu. Memegang otoritas eksekutif, kekuasaan eksekutif. Dia mengambil kebijakan, dia membuat keputusan, ya, yang juga dia bisa mengatur hukum, meregulasi dan menderegulasi. Kalau di negara CEO-nya tidak satu, ya, karena DPR secara bersama-sama juga sebetulnya ya, karena dia chief legislatif ya, bukan eksekutif tapi chief legislatif. CEO-nya tidak bisa, CEO-nya negara, CEO dari negara kita tidak bisa bertindak sendiri sebagai CEO karena dia tidak bisa mengambil kebijakan tanpa proses legislasi. Siapa yang yang bertindak melakukan proses legislasi, yaitu chief legislatif ya, chief legislatifnya. DPR, parlemen sebagai lembaga legislatif sebagai kepala legislasi yang mengambil menciptakan regulasinya, ya, mengatur bagaimana perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, kebijakan di level yang sifatnya membuat hukum, ya, legislasi, membuat hukum tertulis. Kemudian chief administratif, kepemimpinan administratif. Sekretaris Jenderal pada pada organisasi pemerintahan intergovernment ya, organisasi pemerintahan global di ASEAN, di UN, Sekretaris Jenderal apalagi Liga Arab ya, atau Gulf Cooperation Council, juga kira-kira Presiden Komite Eropa ya, Komite Uni Eropa. Yang sekarang siapa masih nggak? Ursula von der Leyen. Itu dia chief administratif, dia bukan CEO. Dia chief administrative officer. Dia memoderasi, ya, memoderasi itu dan otoritasnya administratif, otoritasnya yaitu berkenaan dengan memoderasi,
ya memediasi dan seterusnya terkaitan dengan administratif. Kepala daerah administratif itu juga ya CAO, Chief Administrative Officer, karena dia administrator. Dia tidak membuat regulasi, tidak menciptakan kebijakan. Tapi kebijakannya hanya bersifat teknis saja. Ada kasus apa diambil kebijakan sesuai dengan aturan di atasnya. Nah, konsep mandiri dan kemandirian. Mandiri itu apa? Tidak bergantung ya. Tidak bergantung dalam beberapa hal. Berkaitan dengan tindakan. Kita tidak bergantung pada orang lain untuk bertindak. Kita tidak bergantung pada orang lain untuk mengambil keputusan. Kita tidak bergantung pada orang lain untuk apa? Untuk apa lagi? Ya untuk bekerja, ya melakukan sejumlah pekerjaan. Ya, tidak bergantung pada orang lain untuk sejumlah pekerjaan. Tidak bergantung pada orang lain ya untuk beberapa hal yang sangat penting. Ya. Kemandirian itu ya independensi. Ya, kita tidak didikte, diatur-atur oleh orang lain. Kita mampu mengelola, meregulasi emosi kita secara mandiri. Meregulasi diri kita. Mampu mengendalikan diri kita. Hannah Arendt dalam karyanya ya Jati Diri Manusia, Banalitas Kejahatan, itu dia menyampaikan tentang kemandirian moral manusia. Jadi manusia berpikir kritis. Nah, itu perbedaan manusia dengan hewan. Ya kalau anjing masih bisa berpikir kreatif, lumba-lumba masih bisa berpikir kreatif. Ya. Jadi kalau kita ini hanya sampai berpikir kreatif, kita nggak jauh dengan lumba-lumba. Ya, apa bedanya dengan lumba-lumba? Karena masih hanya sampai berpikir kreatif, tidak mau berpikir kritis. Manusia itu paham tentang etika. Etika itu tingkatannya lebih di atas dari perundang-undangan. Kenapa? Karena norma tertulis itu ditulis ya berdasarkan filosofi etika itu, dengan berdasarkan filsafat etikanya. Karena etika itu kan teori tentang nilai, tentang karakteristik manusia, baik buruk sebuah tindakan. Ya. Sehingga berkenaan dengan tindakan akan berkenaan juga dengan kebijakan publik. Kalau transportasi publik, kalau sebuah kota dibangun dengan modelnya transit oriented development, transportasi publiknya terintegrasi, transportasi publiknya bagus, terpelihara, bersih, tertib, terjadwal, kemudian pelayanannya prima, itu dia etis nggak? Kan jelas ketika melihat itu. Ya, itu kan sangat membuat kita sebagai warga di kota-kota besar yang punya transportasi publiknya, punya metro system yang bagus, punya model pembangunannya dia transit oriented, ya, akomodasi publik yang baik, yang berkualitas, tentu kita senang di situ, kita bahagia, kita mudah untuk kemana-mana, mudah untuk bepergian dengan biaya yang murah, ya, dan dengan kualitas pelayanan yang baik, yang prima. Ya, manusia mampu membaca secara kritis, ya, baik yang tertulis maupun yang terlihat fenomena, membaca fenomena. Berbeda dengan hewan. Nah, fasisme, rasisme, perbudakan rasial, kolonialisme dan seterusnya itu dibangun
Yang dipertahankan itu melalui apa? Regulasi, itu hukum tertulis. Ilmu pengetahuan semu, ya, pseudoscience, pseudoteori, argumentasi agama yang berangkat dari tradisi agama, teks suci, ayat-ayat suci yang pelintir sedemikian rupa, dipahaminya entah secara tekstual saja, teksnya dimatikan, ya, teks suci kan hidup, ya, ayat suci itu kan hidup, bukan mati. Tapi kemudian dimatikan akibatnya dia dibaca ya tidak hidup, tidak sejalan dengan tidak berinteraksi dengan realitas eksternal, tidak berinteraksi dengan realitas eksternal itu, tidak ada dinamikanya, tidak ada dialektikanya, sehingga menciptakan penafsiran yang berat sebelah, dengan demikian menghasilkan, ya, fasisme, menghasilkan intoleransi dan sebagainya. Mandiri dan kemandirian itu salah satunya adalah tentang kemandirian moral, kemandirian tindakan. Kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Kita tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Ya, kita kemandirian moral itu menuntut penggunaan logik, ya. Manusia menyadari inkoherensi, inkonsistensi dalam teks. Ya. Pasti inkoheren, pasti pasti rancu ketika sebuah peraturan, sebuah regulasi itu diatur untuk mendiskriminasi orang lain. Pasti rancu. Mandirian moral itu sesuatu yang dilatih, ya. Manusia punya potensi untuk mandiri secara moral. Tanggung jawab, tugas dan fungsi kita, bekerja kita pegang dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kan tugas dan fungsi, ya, bekerja, kewajiban. Bertanggung jawab itu kita tahu melaksanakan itu, kita menjalaninya. Ya. Nah, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita dalam hal ini untuk sebagai seorang pemimpin? Manusia pemimpin, ya, kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau ini kan kepemimpinan kolektif, ya, atau memimpin orang lain, ya, menyusun tim, ya, menyusun konsepsi, strategi, visi misi itu. Tapi kita juga harus punya visi misi pribadi kita, individu kita. Kita punya visi apa terhadap diri kita? Kita mau berbuat apa? Orang-orang tua di zaman generasi sebelumnya, termasuk di generasi saya, kadang-kala menanyakan pada anak kecil, anak-anak sekolah itu kan, nanti besar mau jadi apa? Itu sebetulnya satu kesalahkaprahan, ya, keliru, ya. Kalau Jaya Suprana kelirumologi, ya, keliru karena mau jadi apa itu meletakkan pada posisi, ya, posisi fungsional atau jabatan fungsional pekerjaan, bukan pada peran yang diambil, tapi mau bikin apa, mau berbuat apa. Nah, mau berbuat apa? Kalau sudah besar mau berbuat apa? Kalau sudah nanti kalian sudah selesai lulus, kalian mau berbuat apa? Fungsi apa yang akan teman-teman ambil? Ketika belajar ilmu komunikasi, mau berbuat apa? Mau terjun ke dunia jurnalisme, ke dunia media, misalnya seperti itu, jadi news anchor, jadi wartawan, ya, insan pers, ya, entah di media elektronik, media cetak, media media daring, ya, dalam jaringan atau online, atau mau jadi ahli komunikasi politik, masuk ke dunia hiburan, rumah produksi, itu juga berguna. Banyak yang bisa dipakai, yang bisa dilakukan.
ada visinya. Sejumlah sutradara misalnya itu punya visi. Dia mau jadi sutradara itu seperti apa? Sebagai dosen, dosen-dosen di Undira punya visinya masing-masing sebagai dosen. Juga sebagai perguruan tinggi Universitas Tia Nusantara punya visi sebagai perguruan tinggi. Ya, visi itu ada, ya, yang itu menjadi ya bagian dari fungsi kepemimpinan. Ya. Nah, untuk bisa menegakkan disiplin kita harus berdisiplin dulu. Untuk bisa mengatasi konflik dengan individu lain atau mengatasi konflik antar individu, kita harus bisa mengatasi dulu konflik dalam diri kita. Kita harus bisa mengambil keputusan penting untuk diri kita, baru mengambil keputusan penting untuk orang lain. Mengatasi konflik dalam diri kita, baru mengatasi konflik dengan orang lain, dan konflik dengan antara orang lain. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kepemimpinan ini berkaitan dengan fungsi tugas manusia ya sebagai representasi Tuhan. Kalau kita baca ya, kalau di Bible itu kan Genesis ya. Kalau di Al-Quran ada di antara lain ada di Al-Baqarah ya 39 ya, dan sebagian sejumlah ayat lainnya juga yang berkaitan. Ya, manusia sebagai representasi Tuhan. Humanisme Pancasila itu ya humanisme yang beragama. Ya, humanisme yang religius, yang mengakomodasi tugas manusia itu sebagai representasi Tuhan. Mendorong demokrasinya deliberatif, karena deliberatif kan berarti kita semua harus bisa punya peran dalam pemerintahan, dalam pengambilan kebijakan, ya, dalam perencanaan pembangunan. Nah, itu. Sementara sebelumnya di awal abad 20 itu nasionalisme dengan kemanusiaan itu bertentangan. Demokrasi lawannya bukan monarki ya. Sebetulnya demokrasi itu lawannya teokrasi. Karena demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat, rakyatnya kan manusia. Dan rakyatnya kan plural. Tapi kalau teokrasi kan kedaulatannya di tangan Tuhan, dan Tuhan itu kan tunggal. Ya. Jadi demokrasi ya lawannya teokrasi. Toh raja-raja pada monarki absolut rata-rata mengatakan dirinya sendiri yang menjadi representasi Tuhan, yang lain bukan. Nah, sementara tidak begitu. Kalau kita membaca kembali teks-teks agama-agama ya, maupun agama-agama lokal ya, folk religions, yang agama-agama asli Nusantara, kalau kita baca kembali, kita perhatikan kembali, kita kaji ulang, kenyataannya ya, seluruh manusia inilah representasi Tuhan. Seluruhnya, bukan satu orang jadi representasi Tuhan, yang lain bukan, yang lain harus ikut, enggak gitu. Ternyata keseluruhan kita satu persatu ya, sebagai pemimpin, sebagai representasi Tuhan sama-sama. Jadi ada di situ ada kesetaraan. Nah, itu kan bertentangan antara teokrasi dengan demokrasi. Nah, itu di sintesa, didamaikan oleh Pancasila. Itu didamaikan juga demokrasi liberal dengan gagasan nasionalisme humanisme juga ini kan didamaikan juga, karena humanisme dan nasionalisme dianggap berbeda. Ya. Jadi
pemimpin yang baik itu bukan hanya mampu mengaruhi, memberikan pengaruh atau mengomando ya, memberikan komando. Itu juga tentang kemampuan berpikir kritis ya, mengambil sikap ya, menyadari kerusakan, jadi bersikap, kemampuan bersikap. Kalau kita tidak punya kemampuan bersikap ya, maka ya sama saja dengan tidak menjadi pemimpin atau tidak memimpin. Pemimpin kan harus punya sikap dan berani bersikap, mengambil sikap. Silakan, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ya, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Nah, tadi kan sempat membicarakan tentang kepemimpinan tuh di akhir, Pak. Ya, Nah, apakah seorang pemimpin itu harus harus membedakan dirinya dengan yang lain atau gimana ya, Pak, agar si pemimpin ini bisa diikuti, Pak? oke. Pada dasarnya pemimpin itu kan pasti yang paling unggul di antara sekitarnya. Pemimpin tidak mungkin sama seperti rakyatnya. Dalam artian pemimpin tidak seperti rakyatnya itu karena dia adalah yang paling unggul. Itu harus diambil dari yang paling unggul. Dia tetap menjadi seperti rakyatnya karena dia adalah berasal dari situ. Ya, berasal dari masyarakatnya. Tentu dia sama seperti masyarakatnya. Tapi di antara masyarakatnya itu dia tidak sama persis. Dia adalah yang lebih unggul dari mereka. Nah, keunggulan itu penting menjadi satu pijakan ya, satu variabel ya, apakah dia mampu memimpin atau enggak. Kalau dia susah, kalau dia tidak punya tidak punya kualitas-kualitas yang yang lebih unggul ya, tentu akan sulit untuk memimpin, sulit untuk didengar. Umumnya secara natural kita akan memilih orang yang lebih unggul dari kita untuk memimpin. Nah, dalam masyarakat pemburu pengumpul ya, kita kan dulu pemburu pengumpul ya. Kira-kira primata rata-rata begitulah ya, para keluarga primata itu hampir semuanya adalah pemburu pengumpul, termasuk manusia. Nah, dalam masyarakat pemburu pengumpul itu kan yang berburu rata-rata bukan nggak ada ya. Saya kira kemungkinan ada lah ya, walaupun tidak banyak, tapi sudah menjadi kebiasaan laki-lakinya yang berburu ya, perempuannya mengumpulkan apa? Kalau berburu itu yang diburu daging hewan ya, berarti hewan yang diburu. Hunting. Kemudian gathering itu apa? Yang dikumpulkan apa? Buah-buahan, dedaunan yang bisa dimakan, mungkin ranting yang bisa dimakan, umbi-umbian, pokoknya itu akar-akar yang bisa dimakan. Pokoknya tanaman yang bisa dimakan, edible. Tanaman yang edible, yang bisa dapat dimakan, layak dimakan oleh manusia. Untuk mengumpulkan tanaman yang layak dimakan dibutuhkan kemampuan tertentu, bahwa dia tahu tanaman ini bisa dimakan, ini tidak, ini berbahaya bagi kesehatan kelompoknya, ini tidak, ini bagus bagi kesehatan kelompoknya dan seterusnya.
proses mengumpulkan itu kira-kira kalau mengumpulkan tindakannya lebih keras nggak? Tingkat kesulitannya dibanding berburu. Ayo. Lebih sulit nggak mengumpulkan dibanding berburu? Kan pengetahuannya sudah ada nih. Lebih sulit mengumpulkan atau berburu? Berburu, Pak. Lebih sulit berburu. Ini sepakat nih, yang perempuan juga sepakat. Lebih susah berburu. Oke. Lebih susah berburu ya. Berburu kan dia hewan yang diburu itu bisa lari, bahkan bisa menyerang. Karena dulu nenek moyang kita berburu juga ada yang berburu mamut. Mamut itu kan besar, gajah besar itu yang berbulu, yang gadinya lebih besar itu diburu. Sebetulnya yang makan mereka kebanyakan adalah Neandertal. Sebagian Neandertal kawin mawin dengan Homo sapiens. Kemudian perlu diingat juga bahwa Neandertal dengan Homo sapiens juga berperang dalam arti bersaing, ya. Dan berburu mamut ini kan rebutan berarti karena wilayahnya sama ya. Jadi sangat sulit. Kalau mengumpulkan itu di sekitar aja, nggak jauh-jauh. Mengumpulkan itu nggak jauh-jauh karena manusianya juga tinggal di sekitar sungai, di tanah yang subur. Nggak mungkin tinggal di tengah gurun. Makanya kenapa Australia itu bagian tengahnya itu kosong. Jangan bilang ada orang aborigin Australia di situ, nggak ada yang mau tinggal di situ. Karena nggak ada air, hampir nggak ada air, nggak ada manusianya kalau nggak ada air. Di semenanjung Arabia kan ada satu, kalau sekarang masuknya di kerajaan Saudi Arabia itu provinsi timur itu provinsi paling besar, paling luas wilayahnya dan paling kosong. Karena mayoritas wilayahnya adalah gurun pasir, bukan oase. Bukan oasis. Oasisnya di wilayah-wilayah yang di luar itu. Maka ada satu provinsi kecil, provinsi besar, luas, yang penduduknya jauh lebih sedikit dibanding wilayah lain. Papua. Pulau Papua penduduknya lebih sedikit ya. Faktor kesuburan, faktor itu kan wilayah tambang ya, artinya wilayah yang kekayaan sumber tambangnya kan luar biasa. Ya beda juga tanahnya dengan tanah kita, tanah di Jawa ya, tanah di Jawa. Papua tidak sesubur di Jawa tanahnya. Tapi mereka berburu kalau nggak salah sampai 90-an masih ada yang berburu dan mengumpul di Papua. Dan itu menjadi tantangan dan menjadikan penduduknya jadi lebih sedikit. Penduduknya lebih sedikit. Di Kalimantan juga penduduknya lebih sedikit daripada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Pulau Sumatera agak banyak penduduknya karena memang wilayah yang lebih banyak dipakai untuk pertanian, untuk perkebunan. Nah itu, dan itu yang membuat akhirnya karena tadi yang berburu kan laki-laki kebanyakan. Yang berburu kan adalah orang-orang yang punya keunggulan dalam berburu dengan resiko yang besar. Sementara mengumpulkan tidak begitu. Akhirnya manusia mulai melakukan organisasi-organisasi, mulai membentuk organisasi-organisasi, mulai berkoordinasi satu sama lain, menciptakan apa yang kita kenal sekarang ya party, ya. Organisasi pertama
sebelum ya institusi sosial pertama sebelum adanya desa adalah keluarga. Dulu pemburu pengumpul adalah keluarga. Satu keluarga, kemudian pemburu pengumpul semakin besar jumlahnya, dan pada akhirnya manusia melakukan apa yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi agrikultur ini membuat manusia punya desa yang tetap, dan manusia menerima ada orang dari luar desanya masuk ke dalam, ya, ada orang dari desanya keluar, ada proses untuk keluar masuk itu, proses migrasi, perpindahan desa, perpindahan kelompok, ya. Nah, itu proses-proses itu tentu membutuhkan administrasi, membutuhkan pengelolaan. Jadi terciptalah kepemimpinan. Ya, terciptalah manusia itu harus ada yang mimpin nih, ya. Dan yang memimpin biasanya memang adalah yang unggul. Sebelum pertama-tama yang unggul secara fisik, yang unggul secara kecerdasan juga, ya. Dan ini penting, yang unggul juga secara emosional, secara mental. Sudah nangkep belum? Sudah, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Silakan. Saya ya Pak. Ya, ya. Aduh, kedengaran kan kok suara saya kedengaran sama. Iya, kedengeran? Oke. Tadi kan materi Bapak bilangnya kalau pemimpin itu kan harus mandiri ya Kak. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih membedakan pemimpin yang memang mandiri dengan pemimpin yang sekedar tuh keras kepala atau dia itu kayak nggak mau menerima masukan dari orang lain atau bawahannya atau gimana? Menurut Bapak gimana cara membedakan orang yang kayak gitu? Terima kasih Bapak. Kalau ya mandiri gini ya, mandiri itu kan dia bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi apakah tidak menerima masukan orang lain? Ya tentunya kita harus menerima masukan orang lain, tapi masukan itu kita membuat kita menimbangnya secara mandiri. Tidak langsung semua masukan diterima, misalnya. Tidak langsung semua masukan diikuti, itu jelas. Tapi ketika kita kemudian sudah punya keputusan tanpa ini ya, pokoknya udah ikut keputusan saya gitu. Tidak mau menerima. Ada juga gini, tidak mau mendengar sama sekali. Jadi jelas berbeda. Kalau dia tidak mau mendengar sama sekali kan itu menunjukkan ya tirani, tidak mau mendengar sama sekali adanya suara lain. Tapi kalau ingin mendengar, walaupun sudah punya keputusan, pokoknya ini mungkin keputusan dia akan disintesa, akan digabungkan dengan keputusan dengan masukan dari teman-teman anak buahnya ya, atau dari timnya, ya. Ketika rektor sudah punya keputusan, misalnya rektornya sudah punya keputusan, tapi dia ingin mendengar dekan-dekan gimana, kaprodi gimana, oh gini, ada dekan yang punya pendapat berbeda. Ya, ternyata para dekan rata-rata punya pendapat berbeda, misalnya kaprodi punya pendapat berbeda, tapi ternyata ini perbedaan ya kecil-kecil. Ya, ada yang sebagian dari masukan itu bisa diterima, ya terlaksana, tapi dominannya adalah dari keputusannya rektor. Itu bagian ya. Dari itu kan artinya dia mendengar, dan itu mandiri ya. Mandiri juga ketika tidak terpengaruh gini. Kadangkala kita sulit melihat kadangkala kita menghadapi situasi yang sulit ya, situasi yang sulit seperti terlalu banyak suara dari luar.
ya, terlalu banyak suara dari luar, pendapat dari luar. Apalagi kalau di media sosial. Di media sosial kan banyak yang mengomentari ya. Itu juga bagian dari kita kalau punya kemandirian ya bisa untuk punya mengambil sikap. Silakan selanjutnya. Bapak, kan pemimpin itu harus ngedepanin meritokrasi. Nah, kalau gimana sih sistem meritokrasi ini kayak bisa ngejamin pemimpin yang jujur, amanah, sesuai sama nilai Pancasila? Terima kasih, Bapak. Ya. Meritokrasi itu ya atau merit system itu kira-kira dia gini sesuai dengan regulasi ya dan sesuai dengan sistem etika. Sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan etika yang ada. Misalnya gini, misalnya perusahaan punya kebutuhan, perusahaan ini butuh orang yang berpengalaman untuk jadi tim produksi, misalnya. Untuk tim produksi salah satu program baru harus yang punya gagasan tentang program baru yang akan diluncurkan ya di misalnya di sebuah stasiun televisi misalnya. Ini stasiun TV ini punya butuh program baru. Siapa yang punya ide? Dan orang yang punya ide yang dibutuhkan. Tapi ada anak siapa misalnya, ya anak siapa, anak temannya dari pemilik stasiun TV misalnya. Atau ponakannya yang pengen aja gitu, jadi pengen masuk karena butuh kerja. Kalau dia dimasukkan begitu tapi ternyata dia tidak punya ide, tidak punya gagasan memimpin satu program, kira-kira dampaknya baik atau buruk? Jadi misalnya gini, ketika nah misalnya punya orang dalam ya, kalau mau butuh kerja nih, ada orang dalam itu baik atau buruk? Orang dalam itu bisa baik kalau kita memang tetap sesuai dengan prosedurnya. Kita mengikuti prosedur. Total kita mengikuti prosedur. Kita ikuti prosedurnya, ada prosesnya, ada wawancara, ada seleksi. Kita jalankan seleksinya dengan baik ya. Kemudian ada ya salah satunya yang memang dan memang itu memang sesuai, artinya dia walaupun bukan yang terbaik tapi dia punya kemampuan kapasitas yang sama dan tidak berbeda dari yang dibutuhkan. Misalnya kalau kualifikasi yang dibutuhkan sarjana ya misalnya harus sarjana, yang dibutuhkan sarjana ya dia sarjana bukan, oh dia sarjana juga ya, dia magister misalnya, oke dia berarti lebih. Yang dibutuhkan sarjana dia magister, yang dibutuhkan magister dia doktor, itu kan lebih. Kemudian dia punya pengalaman di bidang apa ya, yang sedang dibuka peluangnya. Kalau dia punya pengalaman mengajar, yang dibuka peluangnya ini adalah untuk mengajar, ya dia berarti memenuhi syarat karena dia bisa punya pengalaman mengajar, punya ijazah yang berkaitan dengan pengajaran, pendidikan, oke. Tapi kalau ya tidak punya pengalaman di bidang itu, misalnya, kalau yang dibutuhkan produser di stasiun TV, produser berita, kalau tidak pernah jadi pembawa berita bisa nggak? Kan nggak bisa. Ya, karena dia tidak pernah tahu bagaimana acara berita atau misalnya acara talk show itu berlangsung gimana caranya. Dia nggak tahu karena nggak pernah ngelihat. Ya, tiba-tiba ada di posisi itu.
Tentu itu sangat berbahaya kalau diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Gimana? Sudah terjawab, Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Silakan. Sampai sini belum ada lagi sih, Pak. Mungkin saya lanjut dulu. Ya. Oke. Kita dalam hal kepemimpinan ya, memang ya kemandirian ya, sikap mandiri itu dilihat dari kita punya kemampuan untuk ya berpikir sendiri dan mengambil keputusan sendiri, punya sikap sendiri, tidak terombang-ambing ya. Mandiri itu kita tidak terombang-ambing, independen. Seorang yang independen itu tidak mudah terombang-ambing. Ya, tidak terombang-ambing, tidak dengan cepat berubah. Manusia punya dinamika, tapi proses dinamika perubahan pikiran, ya, kita berubah pikiran itu tidak mudah terjadi seketika. Ya, ada prosesnya, proses menuju kita berubah pikiran. Ya, kecuali kita memang dalam keadaan tidak pasti untuk mengambil satu keputusan. Tapi ada prinsip, ketika kita tidak pasti mengambil, misalnya gini, pasti nggak nih untuk jadi datang ke undangan ya, misalnya datang ke undangan, misalnya datang memenuhi satu undangan, undangan acara lah, kegiatan, nggak usah disebut apa ya, ada undangan acara ya, acara teman misalnya, kita salah satu yang diundang, tapi kita mau datang atau enggak itu belum tentu bisa datang atau tidaknya. Ya mudah-mudahan bisa datang, kan jawabannya sudah jelas ya, mudah-mudahan datang ya, insya Allah datang. God willing ya, kalau Tuhan berkehendak, artinya kan kalau Tuhan tidak berkehendak maka nggak datang, kan kita memang sudah dalam kondisi tidak tahu apakah akan datang atau enggak. Ya di saat sudah dekat ya ternyata hampir jadi kita datang, ternyata ketika hampir jadi tadi ternyata tiba-tiba perkembangannya menunjukkan kita memang tetap tidak bisa hadir. Ya udah, kita nggak jadi datang deh. Nah itu namanya bukan terombang-ambing, tapi memang kita punya prinsip, punya landasannya lah, ada aturannya, ada formulanya, apa yang membuat tidak jadi datang. Karena memang ada sesuatu yang tadinya bisa jadi dia membuat kita nggak jadi datang ya. Kalau misalnya kita punya acara, punya kegiatan lain, atau punya pekerjaan tertentu, kalau sudah selesai, kalau belum, ada kakak senior saya, dia ketika malam Idul Fitri dia itu masih di perpustakaan kampus,
Jadi kalau dia PhD di Amerika Serikat ya. Kalau dia dalam keadaan sedang kuliah PhD itu besoknya Lebaran nih, besoknya Idul Fitri mau sholat Id, tapi dia masih ada tugas harus selesai, harus dia submit besok sebelum sholat Id. Ya. Tapi ternyata dia menyelesaikannya sudah menjelang subuh, karena memang bisa nginap ya di perpustakaan. Sudah menjelang subuh baru selesai. Ya artinya kan dengan demikian dia tidak bisa sholat Id. Nah, itu kan ada formulanya di sini. Kalau tugasnya sudah selesai, selesainya itu masih ada jarak waktu untuk menuju pulang ke rumah dulu, bisa sholat Id. Kalau ternyata selesai tugasnya nggak sempat pulang ke rumah dulu, ya nggak jadi sholat Id. Artinya kan ada kalau, jika, maka. Nah, kalau jika maka ini berjalan itu prinsip itu bukan terombang-ambing di sini, tapi ada prinsip. Nah, kalau terombang-ambing kan ya tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada rencana apa-apa, tidak ada schedule apa-apa, tidak ada agenda. Tapi kemudian ada dua orang yang undang, mau datang kemana ya? Nah, akhirnya nyari teman ke sana ke sini. Ternyata ada 3 orang teman, yang 2 ke undangan X, yang 1 ke undangan Y. Tadinya mau ke X karena ada 2 orang yang ngajakin bareng, katanya pakai motor, nggak mungkin dong ditigain motornya, ya. Tapi yang satu orang ke Y tadi pakai mobil, dia bisa numpang di mobil, tapi dia nggak mau, akhirnya dia nggak jadi dua-duanya. Itu terombang ambing namanya. Gitu ya, kira-kira ini nggak masuk nggak analogi saya? Ya, ini ya, berat ini. Silakan, ada lagi? Kita masih punya 30 menit ya, kira-kira. Sekitar 30-40, ya 30-40 menit ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan pendapat? Silakan, saya mau dengar teman-teman untuk menyampaikan pandangan.
Hmm. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya sih, Pak, kalau misalkan gimana sih tindakan yang kita harus ambil ketika kita punya pemimpin yang anti kritik atau yang kayak misalkan dia ngambil keputusan tapi keputusannya salah, tapi dia nggak mau dikritik. Nah, kita sebagai bawahan misalkan apa sih yang harus diambil langkahnya selain kritik gitu, Pak? Terima kasih. Ya, ada banyak cara ya kita ketika situasinya dalam satu kepemimpinan pemimpinnya sudah toksik ya, sudah beracun. Kalau pemimpinnya sudah toksik begitu, sebaiknya gimana? Kalau kita ada di suatu korporasi atau kita bekerja ya, kita kerja kan dia bayar kita, ya kita bisa mundur ya, kita bisa keluar dari tempat pekerjaan. Cari pekerjaan yang kira-kira lebih nyaman kitanya, kemudian kita mundur dari pekerjaan sebelumnya. Itu dilakukan oleh siapa saja ya, di profit maupun di non profit ya. Baik itu lembaga korporasi atau di lembaga masyarakat sipil ya, yayasan atau di mana. Nah, atau di pemerintahan ketika kita melihat pemimpin itu kurang baik terhadap kita, maka kita bisa ya kalau memang susah ya, sudah toksik ya, kita bisa keluar dari lingkungannya. Itu bisa. Kemudian juga kita bisa misal nah ini ketika itu pemimpin di lembaga pemerintahan ya, misalnya menteri kabinet ya, anggota kabinet bisa diajukan, diprotes ya, sehingga dia kehilangan jabatan ya. Menteri bisa diturunkan ketika direktur jenderal di kementerian itu rata-rata menolak dia, maka turun itu menteri karena dirjennya nggak ada yang mau kerja sama dia. Gimana dia mau bekerja kalau tidak kebanyakan dirjen yang di kementeriannya tidak mau kerja sama dia, menolak. Direktur jenderal bisa ditolak, dia baru diangkat melalui mekanisme lelang jabatan, ternyata setelah dilantik direktur di bawahnya, anak buahnya, dia sebagai direktur jenderal dianggap tidak tepat, dianggap tidak baik, akhirnya dilengsarkan oleh para direktur yang ada di bawahnya. Itu bisa terjadi. Direktur juga gitu, oleh kasubdit yang di bawahnya bisa dilengsarkan. Dan itu kenyataan ya, kenyataan politik. Kalau di perguruan tinggi negeri, rektor bisa diturunkan melalui mekanisme yang melibatkan senat universitas dan sebagainya, sehingga rektor diturunkan.
camat, lurah bisa diturunkan. Ya. Wali kota administratif ya, bupati administratif di DKI Jakarta bisa diturunkan. Nah, jadi prosesnya ada. Kalau di Belanda itu Perdana Menteri bisa diturunkan ketika salah satu partai politik menyatakan melepas dukungan. Ya, salah satu partai politik sudah melepas dukungan, maka kabinet bubar. Dengan kabinetnya bubar, maka berarti Perdana Menterinya kan sudah lengser. Tugas Perdana Menteri ketika sudah lengser begitu adalah menyiapkan pemilihan umum secepat-cepatnya. Jadi sudah dilengserkan. Tapi sudah dilengserkan, tapi masih bisa istilahnya masih mungkin untuk terpilih kembali. Itulah hebatnya demokrasi. Nah, kira-kira begitu. Ada mekanisme-mekanisme ketika kita punya pemimpin yang toksik. Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Cuman kalau misalnya ya izin menanggapi lagi Pak, mungkin cuman kalau misalkan terkait keputusan yang pertama, kalau misalkan untuk mundur dari pekerjaan yang pekerjaan ini kayaknya sih lebih nggak relate ya Pak sama keadaan sekarang yang dimana nyari kerja tuh udah sangat susah gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak tanggapannya. Terima kasih Pak. Oke. Cari kerja itu ya sangat melelahkan ya, bukan susah sih sebetulnya, lebih melelahkan ya. Gini, kalau ketika sebuah pengunduran diri yang luar biasa itu bisa dilakukan, misalnya kalau itu prinsipil ya, misalnya pimpinan di perusahaannya dia melakukan tindakan pidana ya, pelecehan seksual, itu kan pidana. Kekerasan seksual ya itu harus anak buahnya harus tegas. Ya masa kamu mau dilecehkan ya, atau kamu mau teman kamu yang perempuan dilecehkan oleh bos kamu, kan nggak bisa untuk kamu diam saja. Kamu harus ambil sikap. Kamu yang mundur atau bosnya dilaporkan. Bahkan melaporkan ya, kalau ada bosnya melakukan tindak pidana itu kan harus dilaporkan. Ini melakukan tindak pidana. Ya. Misalnya terjadi pemukulan ya, kan nggak mungkin kamu bertahan di tempat ketika terjadi. Tapi kalau kemudian susah untuk dikritik, sebatas susah dikritik, autokratik ya, agaknya keras kepala, dilihat juga kira-kira kemungkinan yang ada. Makanya cari kerja dulu untuk kalau misalnya memang ya bukan mundur dulu tapi cari kerja dulu. Kalau dapat ya maka berarti kan yang di tempat yang sebelumnya dia ditinggal karena ternyata dapat. Itu satu hal yang penting ya, perlu untuk dilakukan. Gimana? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi?
Kita masih ada satu lagi ya minggu depan ya. Saya meminta teman-teman aktif ya di kelas, terutama untuk minggu depan. Karena untuk minggu depan ya terakhir kita usahakan teman-teman aktif, bisa menyiapkan pertanyaan maupun tanggapan ya, atau argumentasi. Minggu depan kan kita bahas keadilan sosial ya. Jadi mungkin bisa diusahakan untuk seaktif mungkin. Ya, karena materinya sudah final. Hmm. Silakan.
Yuk, ayo. Silakan. Pak, izin tanya lagi, Ada Pak, lagi? boleh, Pak? Ya. Sebenarnya kalau pemimpin, Pak, dalam mengambil keputusan lebih mendahulukan intuisi atau data ya, Pak? Terima kasih, Pak. Intuisi sama data itu lebih dulu mana? Itu sesuatu yang kalau dijawab ya dalam filsafat, dalam studi filsafat kita ketika menjawab itu tergantung pada paradigmanya apa yang kita pakai. Intuisi dulu atau data. Sebetulnya bukan data ya, lebih tepatnya kita melakukan observasi dan penalaran ya. Hasil dari observasi dan penalaran kita itu lebih di atasnya atau lebih dahulu dulu lebih kita dahulukan atau intuisi kita dulu. Ya, itu paradigmanya. Paradigma yang dipakai apa? Ketika kita yakin untuk menggunakan intuisi dulu ya. Itu ketika kita bicara kelompok-kelompok aliran pemikiran ya. Ada yang menempatkan intuisi lebih awal. Intuisi lebih awal. Tapi dalam filsafat ketika kita bicara filsafat agama tentu ya teks atau tradisi keagamaan itu adalah sumber mata air pengetahuan. Dia bukan landasan ya. Tapi sumber mata air. Landasannya ya filsafat. Ya. Kalau nggak ada filsafat teks suci itu tradisi keagamaan itu nggak bisa dipakai. Ya, nggak bisa dipakai. Dia begitu aja diam. Karena dia nggak keluar dari tempatnya. Ya, dia tidak turun, tidak tidak tersingkap, tidak terbuka, tidak bisa diambil. Ya, ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya tidak bisa diambil. Hanya diam saja. Ya, seperti genangan air dia. Ya, kalau genangan air kan nanti jadi tempat nyamuk, ya, tempat serangga, ya, tempat penyakit. Tapi kalau dia bisa mengalir, karena yang membuat itu mengalir kan adalah filsafat. Jadi mengalir ya masuk ke sungai-sungai pengetahuan. Nah,
ketika kita melihat sistem pengetahuan yang mana yang kita pakai duluan, ya, sejumlah filosof memang menempatkan intuisi lebih awal. Ya. Intuisi dulu. Untuk memiliki intuisi itu kan dibutuhkan yang disebut ritual. Ritual sebetulnya tidak mesti ritual dalam agama-agama yang kita anut, ya, yang sudah establish agama. Ritual itu bisa apa saja sebetulnya. Ya kita antara lain kita kan melakukan meditasi, ya. Ketika kita berdoa kita melakukan meditasi, ya, berdoa dalam agama masing-masing, ya, yang Hindu, yang Buddha, yang Muslim, ya, baik Sunni maupun yang Syiah, yang Ahmadiyah, yang Katolik, yang Protestan, yang Ortodoks, ya, yang Zoroaster, ya, itu ya, orang atau orang Bahai punya cara sendiri untuk beribadah, untuk meditasi dalam berbagai agama itu. Itu proses kita melatih kedekatan dengan bukan hanya dengan Tuhan, ya, betul itu, karena dengan dekat dengan Tuhan kita juga dengan demikian diharapkan dekat dengan semesta sekitar kita, karena hubungannya hubungan triadik. Manusia tidak sendirian berhubungan dengan Tuhan, ada alam sekitar kita, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, tanah, air, udara, ya, planet-planet, bintang-bintang, itu juga berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan kita, sehingga ada relasi triadik di sini. Karena triadik, jadi ada, ya, hubungan yang triadik, ada hubungan satu sama lain, bertiga, ya, hubungannya. Nah, itu dari situ, ya, kemudian bisa diambil paradigma mana yang kita mau ambil. Tinggal dibaca teks-teksnya. Kalau di sufi, ya, sufisme atau mistisisme memang menempatkan intuisi. Filsafat iluminasi, ya, menempatkan intuisi lebih awal. Intuisi itu penting sebelum observasi dan penalaran. Karena penalaran kan dipakai untuk menguji hasil intuisi kita, menguji penyingkapan. Ya, jadi apa yang mau nggak mungkin diuji dulu baru ada penyingkapan, kan? Penyingkapan dulu kan baru diuji. Setelah tersingkap ini diuji melalui penalaran, melalui observasi. Karena prosesnya begitu. Menurut yang berpendapat bahwa intuisi dulu. Kalau observasi dulu ada pendapat lain. Gitu kira-kira, ya. Sudah jelas? Bisa ditangkap? Bisa, Pak, bisa dimengerti. Terima kasih. Ya. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Dalam pandangan Bapak, apakah sikap-sikap kepemimpinan yang diajarkan dalam materi ini dapat berdiri sendiri tanpa landasan nilai Pancasila, atau justru keduanya harus berjalan bersama, Pak? Itu lagi di mana Anda? Oh, di luar, ya, lagi di luar, ya? Iya, Pak. Hujan, ya?
Iya. Oke, tadi apakah yang saya tangkap tadi apakah dengan Pancasila ya atau berdiri sendiri? Satu kesatuan atau tidak, gini. Ya jelas gini, kepemimpinan kita melihat Pancasila sebagai apa? Sistem nilai. Salah satunya ya, sistem etika. Ketika bicara filsafat Pancasila, etika Pancasila, tentu kita bicara bagaimana ya, salah satunya adalah bicara bagaimana memimpin ya, berdasarkan etikanya Pancasila. Coba kita perhatikan sosio religius, pemimpin yang seperti apa ya sosio religius? Ya, pemimpin seperti apa yang sosio religius? Pemimpin seperti apa yang sosio nasionalis? Pemimpin seperti apa yang sosio demokrat? Nah itu. Pemimpin seperti apa yang berfalsafah gotong royong? Gotong royong itu apa? Gotong royong itu kan menurut Kunchoro-Ningrat adalah barter, ekonomi barter. Kemudian gotong royong berkenaan dengan lebih dari sekedar solidaritas, tapi juga tentang kolektivisme, tentang demokrasi deliberatif, ya, tentang keseharian dalam keseharian ya, ilmu sosial kritis dalam keseharian gitu. Dalam keseharian. Ketika kita bisa ya mengambil keputusan bersama melaksanakan ya demokrasi itu dalam keseharian, melaksanakan nilai kebangsaan itu dalam nasionalisme itu dalam keseharian ya. Nasionalismenya Indonesia itu nasionalisme sipil ya, nasionalisme sipil. Nasionalisme sipil itu nasionalisme berdasarkan hukum legal ya, konstitusi, bukan nasionalisme berdasarkan agama ya, atau nasionalisme berdasarkan rasial ya. Ya artinya tidak nasionalisme sara, nasionalismenya nasionalisme sipil. Kalau dia paspornya Indonesia ya, mau dia namanya berasal dari namanya sudah ketahuan dia orang asalnya luar Indonesia gitu ya, asalnya dari Eropa, dari Tiongkok, dari India, dari Arab, dari Afrika, tapi kan dia paspornya paspor Indonesia. Ya walaupun namanya masih nama Rusia ya, tapi paspornya paspor Indonesia, dia adalah orang Indonesia. Ketika pun paspor namanya nama Rusia, wajahnya ya, warna kulitnya ya, warna rambutnya, warna matanya, postur tubuhnya, tapi itu tidak menjadikan seseorang tidak Indonesia ketika dia sudah berpaspor Indonesia. Nah itu nasionalisme sipil ya, orang yang lahir di Indonesia dari orang tua dua-duanya warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia. Ketika pun salah satunya naturalisasi misalnya. Tapi sudah ketika anak itu lahir orang tuanya sudah dua-duanya sudah sebagai warga negara Indonesia. Dan dengan demikian itu dia WNI. Itu nasionalisme sipil. Ini yang kemarin tidak sampai UTS, untuk UAS-nya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Nggak, berarti sampai setelah UTS sampai UAS nggak ada orangnya. Halo? Sudah jelas atau ada ini lagi? Ada Jelas, Pak. ya. Oke.
Oke, ini sudah jam 8.02. Masih ada lagi nggak yang mau menanggapi atau bertanya? Sudah nggak ada? Silakan. Ya, silakan. Bapak maaf, kan yang kata di pertemuan 12 itu saya nggak ngerjain forum sama kuisnya, Pak. Apa ada kesempatan buat ngerjainnya atau gimana nggak, Pak? Terima kasih, Bapak. Itu kan sudah otomatis ya, tidak bisa dibuka lagi ya. Itu sudah otomatis dari sistemnya. Kalau itu ya. Tapi kalau misalnya yang kecelakaan ya, kalau kecelakaan kayak maksudnya sudah mengerjakan forum tapi ketika mengerjakan kuis ada kendala teknis itu barangkali mungkin bisa saya sedikit bantu ya soal nilainya ya. Mungkin apakah UAS-nya ditambahkan supaya bisa memenuhi nilai minimum itu mungkin masih bisa. Ya. Jadi paling saya tambah-tambahkan aja mungkin di UAS-nya bisa saya kasih nilai yang lebih bagus dari semestinya. Karena sejumlah teknis ya, tapi kalau kelalaian ya saya nggak bisa bantu. Kan kemarin ada juga yang teknis ya nggak bisa karena itu ya karena masalah teknis gangguan atau apa. Itu kan kemarin kan bukan gangguan kan itu kesibukan ya, kesibukan kan bukan gangguan. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, masih ada lagi? Cukup? Sudah cukup? Cukup mungkin Pak. Sudah cukup ya kita selesaikan kita tutup ya.